Langit sore perlahan berubah warna. Oranye keunguan menyelimuti jalan raya yang mulai sepi. Di tikungan sebelum jembatan tua itu, berdiri bangunan 2 lantai yang sudah lama ditinggalkan. Bekas restoran, cat dindingnya mengelupas seperti kulit yang terbakar matahari bertahun-tahun. Kaca depannya kusam, tertutup debu dan sarang laba-laba. Spanduk promosi yang dulu tergantung kini hanya menyisakan potongan kain kusut yang bergerak pelan tertiup angin. Namun satu hal masih bertahan. Papan neon di atasnya, tulisan besar yang sebagian hurufnya mati. Selerama, 24 jam. Huruf, 24 jam, berkedip pelan. Mati, nyala, mati lagi. Padahal menurut warga sekitar, aliran listrik sudah diputus 5 tahun lalu. Setiap orang yang melewati jalan itu memilih mempercepat langkah atau memalingkan wajah. Karena hampir setiap malam, tepat setelah matahari benar-benar tenggelam, dari dalam bangunan itu terdengar suara samar. Seperti sendok menyentuh piring, seperti kursi yang digeser, seperti orang yang sedang makan dalam diam. Padahal pintunya terkunci, gemboknya berkarat tebal, dan tidak pernah ada orang masuk lagi sejak kebakaran kecil di dapur belakang yang menewaskan 3 pegawai. Tidak pernah ada pemakaman resmi, tidak pernah ada berita besar. Kasusnya seperti menguap, dan restoran itu seperti menunggu sesuatu. Penjaga baru yang tidak percaya cerita. Adit turun dari motornya tepat pukul 7 malam. Ia mematikan mesin. Suara knalpot yang tadi memecah kesunyian kini hilang. Sunyi, terlalu sunyi. Ia menatap bangunan di depannya. Cuma bangunan kosong, gumamnya. Ia butuh pekerjaan. Pemilik restoran lama menawarinya tugas sederhana, menjaga bangunan agar tidak dimasuki pencuri atau remaja iseng. Bayarannya besar untuk pekerjaan duduk semalaman. Adit membawa tas kecil berisi termos kopi, rokok, dan senter besar. Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya menginjak kerikil kecil yang berbunyi tajam di keheningan. Saat berdiri tepat di depan pintu kaca, ia bisa melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan yang buram. Namun sekilas, pantulannya seperti bergerak sedikit lebih lambat. Ia mengabaikannya, tangannya mengangkat gembok. Besi tua itu terasa dingin, sangat dingin, seperti baru saja disimpan di dalam kulkas. Ia membuka kunci, suara logam berderit panjang memecah kesunyian malam. Dan saat pintu didorong, bau lama langsung menyambutnya, bau minyak goreng basi, kayu lembab, dan sesuatu yang samar, seperti sisa asap yang tak pernah benar-benar hilang. Ia menyalakan senter, cahaya memotong gelap, meja-meja masih tersusun rapi, kursi masih menghadap ke dalam. Tidak ada yang terbalik, tidak ada yang rusak parah. Seolah restoran itu ditinggalkan mendadak, tanpa sempat membereskan apapun. Adit melangkah masuk sepenuhnya. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, tanpa ia dorong, dan suara klik kecil terdengar, seperti kunci yang kembali mengunci dirinya sendiri. Adit duduk di kursi kasir. Ia menaruh termos kopi di meja yang tertutup debu tipis. Saat ia meniup debu itu, partikel kecil beterbangan di udara, terlihat jelas dalam sorot senter. Matanya tertuju pada jam dinding besar di atas kasir. Jarum jam berhenti di pukul 3.17. Jarum menit sedikit bengkok, seperti pernah dipaksa bergerak. Ia menatapnya lama, lalu ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Jam itu berdetak, pelan, sangat pelan, jeda panjang, tapi jarumnya tidak bergerak sama sekali. Seolah waktu berbunyi, tapi tidak pernah maju. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara kecil, seperti benda logam jatuh. Ting! Adit menegakkan badan. Pasti tikus, gumamnya.
Ia berdiri dan mengarahkan senter ke lorong menuju dapur belakang. Lorong itu gelap dan sempit. Dindingnya sedikit menghitam bekas asap. Kebakaran, langkahnya pelan. Sepatu menginjak lantai keramik yang retak. Saat sampai di dapur, tidak ada apa-apa. Semua kompor mati. Rak piring kosong. Wajan hitam besar tergantung diam. Namun satu sendok stainless tergeletak di lantai. Mengkilap, bersih, tidak berdebu, seperti baru saja dicuci dan terjatuh. Padahal seluruh ruangan dipenuhi lapisan debu tipis. Adit berdiri mematung. Perlahan udara di dapur terasa lebih hangat. Bukan panas, tapi seperti ruangan yang baru saja dipakai memasak. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bangunan ini tidak kosong, dan ini baru jam ketiga. Meja nomor 7. Udara di dalam restoran terasa berbeda setelah Adit keluar dari dapur. Lebih berat, lebih padat, seperti ada sesuatu yang perlahan memenuhi ruangan tanpa suara. Ia kembali ke area utama. Cahaya senter menyapu meja demi meja. 1, 2, 3. Semua tertutup debu tipis yang sama. Kursi-kursi tertata rapi, seolah menunggu pelanggan yang tak pernah datang. Namun ketika sorotannya sampai pada meja paling tengah, ia berhenti. Meja nomor 7. Adit tidak tahu kenapa matanya langsung tertarik ke sana. Taplak meja itu terlihat sedikit berbeda. Tidak seabu meja lainnya, tidak terlalu bersih, tapi tidak sepenuhnya kotor. Seolah seseorang baru saja duduk di sana beberapa hari lalu. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih lambat. Sepatu menyentuh lantai dengan bunyi kecil yang menggema. Ketika ia sampai di samping meja, ia melihatnya. Bekas lingkaran gelas, jelas, basah. Air tipis masih membentuk garis samar di permukaan kayu. Adit menelan ludah. Ia menyentuh bekas itu dengan ujung jarinya. Dingin, sangat dingin, seperti es batu yang baru diangkat dari freezer. Padahal di dalam bangunan itu tidak ada listrik, tidak ada kulkas yang menyala, dan tidak ada orang. Napasnya mulai terdengar lebih keras di telinganya sendiri. Ia menyinari kursi di depan meja 7. Kursi itu sedikit lebih maju dibanding kursi lainnya. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup terlihat, seperti baru saja didorong seseorang yang duduk. Ada orang. Adit bersuara pelan. Suaranya terdengar aneh, seperti teredam oleh sesuatu. Tidak ada jawaban. Namun, pelan sekali, kursi itu bergeser. Bunyi kayu tua bergesekan dengan keramik. Adit membeku. Ia tidak menyentuhnya. Ia berdiri 2 langkah dari sana. Tapi kursi itu bergerak, mundur sedikit, seolah memberi ruang untuk seseorang berdiri. Udara di sekitarnya berubah dingin mendadak. Sangat dingin. Bulu kuduknya berdiri satu per satu. Lalu, suara napas, pelan, berat, tepat dari arah kursi kosong itu. Bukan dari belakangnya, bukan dari sampingnya, tapi dari depan, dari ruang kosong yang seharusnya tidak berisi siapa-siapa. Napas itu terdengar seperti seseorang yang baru saja selesai makan, atau seseorang yang lelah. Adit perlahan mengangkat senter, menyorot tepat ke kursi. Tidak ada tubuh, tidak ada bayangan berdiri, namun di lantai, di bawah meja 7, ada bayangan kepala dan bahu seseorang. Jelas, terbentuk dari cahaya senternya, padahal di sana tidak ada apa-apa yang bisa menciptakan bayangan itu. Bayangan itu diam beberapa detik, lalu perlahan, kepalanya miring, seolah sedang menatap balik ke arah Adit. Jantung Adit berdetak keras. Ia mundur 1 langkah. Bayangan itu tetap di tempat. Namun napas di depannya semakin jelas. Dan dari arah kasir, mesin tua itu berbunyi pelan. Bip, 1 kali, pendek,
seperti tanda bahwa pesanan telah masuk. Lampu di atas meja 7 berkedip 1 kali, dan padam. Restoran kembali gelap total. Hanya senter di tangan Adit yang masih menyala. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menyadari sesuatu. Ia bukan sedang menjaga restoran kosong. Ia sedang berdiri di dalam tempat yang masih beroperasi. Gelap, hanya cahaya senter Adit yang bergerak gemetar mengikuti napasnya yang mulai tidak stabil. Restoran terasa jauh lebih luas sekarang. Bayangan meja-meja memanjang aneh di dinding. Lampu di atas meja 7 tadi sempat berkedip, lalu mati lagi. Dan mesin kasir berbunyi sekali. Bip, sunyi kembali. Adit menoleh perlahan ke arah kasir. Jaraknya tidak lebih dari 10 langkah. Namun entah kenapa terasa sangat jauh. Langkahnya terdengar menggema saat ia sampai di depan mesin kasir tua itu. Layarnya menyala redup, hijau pucat. Huruf-huruf muncul satu persatu. Sangat lambat, seolah sedang diketik oleh tangan yang tidak terlihat. Order masuk. Adit mundur sedikit. Kertas struk mulai keluar. Bukan cepat, tapi perlahan, sangat perlahan. Suara mesin mencetak terdengar panjang dan serak. Kertas itu akhirnya jatuh ke meja. Masih hangat. Adit ragu menyentuhnya, namun rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengambil kertas itu. Tulisan di sana tercetak jelas. 1 nasi goreng spesial, 1 es teh manis, meja 7, pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Tangannya mulai dingin. Jam tangannya menunjukkan pukul 22 tepat. Tapi struk mencetak pukul 22:03. 3 menit di masa depan. Sebelum ia sempat berpikir, dari dapur terdengar suara, seperti minyak panas. Adit menoleh cepat. Bau nasi goreng mulai menyebar. Hangat, segar, bukan bau lama, bukan bau basi. Ini bau makanan baru dimasak. Bau bawang putih yang ditumis. Bau kecap yang menguap. Bau telur digoreng. Perutnya refleks berbunyi pelan. Ia belum makan sejak sore. Dan anehnya, aroma itu sangat menggoda, sangat nyata. Langkahnya otomatis bergerak menuju dapur. Lorong terasa lebih terang sekarang. Bukan karena senter, tapi karena ada cahaya oranye samar dari dalam dapur. Saat ia sampai, kompor menyala. Api biru menari di bawah wajan hitam besar. Wajan itu bergerak sendiri. Nasi sedang diaduk. Sendok kayu berputar tanpa tangan. Telur dipecahkan sendiri. Suara cangkang retak, minyak meletup kecil, dan di sudut dapur, ada bayangan. Seseorang berdiri membelakangi Adit, memakai seragam koki. Punggungnya hitam seperti arang, asap tipis mengepul dari tubuhnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, seolah mengawasi masakan. Adit ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Napasnya tercekat, wajan berhenti bergerak, api padam sendiri. Piring putih meluncur dari rak, mendarat di meja dapur tanpa pecah. Nasi goreng itu berpindah sendiri ke atas piring, tersusun rapi, lengkap dengan irisan timun dan kerupuk. Es teh muncul di atas nampan. Airnya berembun, tetesan air jatuh ke lantai. Bayangan koki itu perlahan menoleh. Wajahnya tidak utuh, separuhnya hangus. Kulit meleleh memperlihatkan tulang pipi. Namun matanya kosong, hitam pekat, dan dari mulut yang setengah terbakar itu keluar suara serak. Antar ke meja 7. Tiba-tiba semua lampu dapur padam. Kembali gelap. Nampan berisi makanan kini berada tepat di depan Adit. Masih hangat, masih mengepul, dan dari arah ruang utama terdengar suara kursi ditarik. Seseorang duduk, menunggu pesanannya. Nampan itu masih ada di depan Adit.
Piring nasi goreng mengepul pelan. Aroma bawang putih dan kecap manis semakin kuat. Terlalu kuat untuk ruangan yang seharusnya kosong 5 tahun. Es teh di sampingnya berembun, tetesannya jatuh ke lantai. Dari ruang utama terdengar suara sendok diketuk perlahan. Seperti seseorang mulai kehilangan kesabaran. Adit berdiri kaku, tangannya gemetar saat memegang sisi nampan. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Namun begitu tangannya menyentuh nampan, ia merasakan panas, nyata, seperti benar-benar memegang makanan baru matang. Suara kursi kembali bergeser, lalu suara napas berat, tepat dari arah meja 7. Dan sebuah suara lain terdengar, bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi seperti berbisik tepat di telinganya. "Shiftmu sudah mulai." Tubuh Adit menegang. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat nampan itu. Kakinya terasa berat saat melangkah keluar dari dapur. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya senter tidak lagi seterang tadi. Lampu restoran menyala redup sendiri. Satu persatu, area utama kini diterangi cahaya kuning pucat. Cukup untuk melihat meja 7 dengan jelas. Dan sekarang, kursi itu tidak lagi kosong. Ada sosok duduk di sana. Membelakanginya, tubuhnya kurus, pundaknya miring, rambutnya tipis dan berantakan. Pakaian yang ia kenakan seperti seragam pegawai lama restoran. Bagian punggungnya hangus hitam, seolah pernah terbakar hebat. Namun ia duduk dengan tenang. Menunggu. Adit berhenti 2 langkah dari meja. Tangannya gemetar hebat, nampan bergetar kecil. Sendok di atas piring berbunyi halus. Cling, sosok itu belum bergerak, belum menoleh, hanya duduk. Dan udara di sekitarnya jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Adit menelan ludah. Pesanan, suaranya pecah. Tidak ada jawaban, namun tangan sosok itu perlahan terangkat. Gerakannya patah-patah, kaku, seperti sendi yang sudah lama tidak digunakan. Ia memberi isyarat agar makanan diletakkan. Adit menaruh piring itu di atas meja. Tangannya hampir menyentuh tangan sosok tersebut. Dan saat jaraknya tinggal beberapa sentimeter, ia merasakan sesuatu. Bukan kulit, bukan daging, tapi permukaan kasar seperti arang yang hampir hancur. Ia refleks menarik tangannya cepat. Sosok itu akhirnya bergerak. Kepalanya miring pelan, sangat pelan, seperti engsel tua yang berkarat. Dan ia mulai menoleh, sedikit demi sedikit, 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 hingga wajahnya terlihat setengah. Separuh wajahnya normal, pucat, kosong, separuh lainnya hangus total. Kulit meleleh memperlihatkan tulang rahang. Dan matanya tidak punya bola, hanya ruang hitam pekat. Namun Adit bisa merasakan tatapannya. Sosok itu tersenyum. Perlahan, kulit di sisi yang hangus retak saat ia tersenyum. Lalu ia berbicara dengan suara yang seperti terbakar. "Terima kasih." Ia mengambil sendok, tangannya gemetar seperti abu yang hampir runtuh. Sendok itu menyentuh nasi goreng, dan mulai makan. Perlahan, suara kunyahan terdengar jelas. Basah, lengket. Adit mundur 1 langkah. Lalu 1 lagi, namun sebelum ia bisa menjauh, lampu restoran menyala lebih terang. Sekejap, dan dalam 1 kedipan mata, semua meja terisi, puluhan sosok duduk, semua dalam kondisi terbakar, sebagian tanpa wajah, sebagian dengan kulit meleleh, sebagian dengan tangan hangus setengah. Namun semuanya makan, tenang, tanpa suara percakapan, hanya suara sendok dan piring. Ting, krek, kunyah, dan semua kepala perlahan menoleh ke arah Adit. Serempak, seolah baru sadar ada pelayan berdiri di sana. Dari kasir terdengar suara lagi.
Bip, satu struk baru mulai keluar. Dan kali ini, tulisan di atasnya lebih panjang. Restoran itu belum selesai menerima pesanan. Jam tangan Adit tepat menunjukkan pukul 0. Namun jam dinding di atas kasir, yang tadi berhenti di pukul 3.17, sekarang bergerak normal. Jarumnya berdetak stabil, dan tepat saat jarum panjang menyentuh angka 12, semua lampu restoran menyala bersamaan. Blar, terang, bukan terang redup seperti tadi, tapi terang seperti restoran yang baru buka dan siap melayani. Musik instrumental lama terdengar dari speaker langit-langit. Lagu yang terdengar ceria, tapi nadanya sedikit fals, sedikit melambat, sedikit seperti kaset yang hampir habis baterai. Adit berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya kaku. Di sekelilingnya, semua meja penuh. Tidak ada kursi kosong. Puluhan pelanggan duduk rapi, semua dalam kondisi yang sama. Tubuh gosong, kulit retak, mata kosong. Namun sekarang mereka tampak hidup. Mereka saling berbicara, berbisik, tertawa pelan. Suara obrolan terdengar samar seperti berasal dari bawah air. Dan yang lebih aneh, Adit sekarang memakai sesuatu yang tadi tidak ada. Ia menunduk, tubuhnya mengenakan seragam pelayan, kemeja putih dengan logo restoran lama di dada kiri. Apron hitam tergantung di pinggangnya. Tangannya memegang buku kecil dan pulpen. Ia tidak ingat memakainya, tidak ingat kapan mengganti pakaian. Dari arah kasir terdengar suara mesin mencetak tanpa henti. Kertas struk keluar panjang, sangat panjang, hampir menyentuh lantai. Tulisan di atasnya, 12 nasi goreng, 8 mie rebus, 5 ayam bakar, 3 sop iga, meja 1-12. Dan di bagian bawah, ada satu baris tambahan. Satu penjaga malam, belum disajikan. Tangan Adit gemetar hebat. Tidak. Namun sebelum ia bisa bergerak, seseorang memegang pergelangan tangannya. Sentuhan itu dingin, sangat dingin. Ia menoleh perlahan. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda. Wajahnya setengah terbakar, rambutnya gosong separuh. Seragamnya sama seperti yang ia kenakan. Pelayan, namun nametak di dadanya masih terbaca. Sari, matanya kosong hitam, tapi suaranya terdengar jelas di kepala Adit. Bukan di telinga, di kepala. Kita kekurangan staf. Suaranya datar, tanpa emosi. Kamu bagian shift malam sekarang. Adit mencoba menarik tangannya, namun genggaman Sari kuat, lebih kuat dari manusia biasa. Kamu cuma perlu melayani sampai subuh, lanjutnya. Setelah itu, kita lihat. Musik di atas kepala berubah. Sedikit lebih cepat, namun terdengar seperti diputar mundur sesekali. Dari meja 3 terdengar suara memanggil. Pelayan. Dari meja 5 terdengar suara sendok dibanting pelan. Dari meja 8 terdengar suara anak kecil tertawa. Adit menoleh ke sana. Seorang anak kecil duduk sendiri. Tubuhnya kecil dan hitam seperti arang. Matanya berlubang, namun ia tersenyum lebar, dan perlahan mengangkat gelas kosongnya. Seolah meminta diisi ulang, Sari mendekatkan wajahnya ke telinga Adit. Kalau mereka marah, dapur akan terbakar lagi. Jantung Adit berhenti sesaat. Dapur, kebakaran, 3 pegawai. Ia baru sadar, seragam yang ia pakai sekarang. Ada bekas hangus kecil di bagian lengan. Seperti pernah tersambar api, lampu restoran tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, dan semua pelanggan berhenti bergerak. Serentak, kepala mereka menoleh pelan ke arah Adit. Musik berhenti, sunyi, hanya suara napas berat dari puluhan makhluk terbakar itu. Lalu dari arah kasir terdengar suara keras. Order menunggu. Suara itu bukan suara mesin. Lebih dalam,
Lebih berat, seperti berasal dari seluruh ruangan. Sari melepas tangan Adit, mundur satu langkah, dan berkata pelan, "Lari tidak akan membuka pintu." Adit refleks menoleh ke arah pintu depan. Ia bisa melihat gagangnya, namun di kaca pintu, ia tidak melihat pantulan dirinya. Ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Seseorang dengan wajah setengah hangus. Memakai seragam pelayan, nametak di dadanya tertulis, "Adit," dan sosok itu tersenyum. Restoran sekarang benar-benar hidup kembali. Dan Adit resmi menjadi bagian dari stafnya. Jam dinding berdetak normal. Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Musik instrumental kembali menyala, kali ini lebih pelan, seperti terdengar dari radio tua yang hampir rusak. Adit berdiri kaku di tengah restoran. Semua pelanggan kembali bergerak, kembali makan, kembali bercakap dalam bisikan samar. Sari berdiri di dekat kasir sekarang, mengawasinya, tanpa berkedip. "Kerja," katanya singkat. Suara itu seperti tekanan di dalam kepala Adit. Bukan ancaman keras, tapi perintah yang tak bisa ditolak. Tangannya bergerak sendiri, mengambil struk panjang dari mesin kasir. Langkahnya menuju dapur terasa otomatis. Seperti tubuhnya mulai mengikuti sistem yang sudah ada. Di dapur, kompor menyala sendiri lagi. Api biru menyala rapi. Wajan-wajan tergantung bergetar pelan. Dan kali ini, Adit tidak melihat bayangan koki hangus tadi. Karena sekarang, wajan itu bergerak mengikuti gerakan tangannya. Ia tidak sadar kapan mulai memasak. Tapi nasi sudah di atas wajan. Minyak mendesis. Tangan Adit mengaduk. Cepat, terlatih. Seperti sudah pernah melakukannya ribuan kali. Namun pikirannya berteriak panik. "Aku nggak bisa masak." Tapi tubuhnya bisa. Sangat bisa. Satu persatu pesanan selesai. Piring meluncur ke nampan. Ia membawanya ke meja-meja. Dan setiap kali makanan diletakkan, pelanggan akan berhenti bergerak sejenak. Menatapnya, senyum mereka retak di wajah hangus. Seolah mengenali, seolah menyambut. Saat ia kembali ke kasir untuk mengambil struk berikutnya, matanya tertarik pada sesuatu di bawah meja kasir. Laci kecil terbuka sedikit, seperti sengaja memperlihatkan isi di dalamnya. Adit berlutut perlahan, membuka laci itu. Di dalamnya ada buku besar tua. Sampulnya hitam, pinggirannya gosong seperti pernah terkena api. Debu tipis menyelimuti permukaannya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi halaman. Judulnya sederhana, Daftar Shift Malam. Halaman pertama berisi satu nama, Rudi 2019. Status, tidak pulang. Halaman berikutnya, Firman 2020. Status, menggantikan. Di bawahnya tulisan kecil, shift selesai pukul 3.17. Adit membeku. Pukul 3.17. Jam yang tadi berhenti di dinding. Ia membalik halaman berikutnya. Nama lain, semua penjaga malam, semua dengan pola yang sama. Tahun demi tahun, status, tidak pulang, shift selesai, pukul 3.17. Tangannya mulai gemetar hebat. Ia membalik halaman terakhir, masih kosong setengah, dan di bagian paling bawah, sudah tertulis satu nama dengan tinta yang masih basah. Adit 2026. Status, titik-titik itu belum terisi. Namun tepat di bawahnya, perlahan, huruf mulai muncul. Seperti ditulis oleh tangan tak terlihat. Status, dalam proses. Napas Adit tercekat. Ia menjatuhkan buku itu. Saat ia berdiri, semua pelanggan sudah berhenti makan lagi. Sunyi total. Tidak ada suara sendok. Tidak ada musik, tidak ada napas. Sari kini berdiri sangat dekat di belakangnya.
Sangat dekat hingga Adit bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Kamu menemukan buku itu terlalu cepat, katanya pelan. Suaranya bukan lagi di kepala, tapi tepat di telinganya. Adit menoleh perlahan. Wajah Sari sekarang tidak lagi setengah hangus. Seluruh wajahnya retak seperti arang yang hampir runtuh. Matanya semakin dalam, semakin hitam. Yang tahu daftar itu biasanya tidak bertahan lama. Tiba-tiba lampu restoran meredup. Satu persatu pelanggan berdiri. Kursi berderit bersamaan. Mereka tidak lagi duduk. Semua berdiri menghadap Adit. Dan dari arah dapur, asap tipis mulai keluar. Bau terbakar kembali memenuhi udara. Api biru berubah oranye. Dan jam dinding perlahan bergerak lebih cepat. Waktu mulai melompat. Sari tersenyum retak. Kalau dapur terbakar lagi, kamu tahu siapa yang akan menggantikan. Semua kepala pelanggan mulai miring bersamaan. Dan dalam satu suara berat yang menyatu, mereka berkata, shift hampir selesai. Jam dinding berhenti mendadak. Pukul 1.59. 1 detik sebelum jam berikutnya. Dan Adit menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jam 3.17 belum datang. Tapi restoran sudah mulai mempersiapkan sesuatu. Jam dinding yang tadi berhenti di pukul 1.59. Berdetak satu kali. Tik, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sekejap itu juga, lampu restoran mati total. BLAP, gelap, bukan gelap biasa. Tapi gelap pekat yang seperti menelan cahaya senter Adit. Ia menyalakan senternya, cahayanya lemah, seperti baterainya terkuras tanpa alasan. Dari seluruh ruangan terdengar suara napas berat. Puluhan, dekat, mengelilinginya. Namun saat cahaya senter bergerak, tidak ada siapapun. Semua meja kosong lagi, semua kursi rapi. Seolah 1 jam terakhir tidak pernah terjadi. Adit berdiri sendirian, namun bau itu kembali. Bau asap, bau kayu terbakar, bau minyak yang menyambar api. Dan kali ini jauh lebih kuat. Tiba-tiba, dari dapur terdengar ledakan kecil. Duk, lalu suara minyak menyambar. Cahaya oranye menyembur dari lorong dapur. Bayangan api menari liar di dinding restoran. Adit refleks berlari menuju dapur. Dan apa yang ia lihat adalah kejadian yang tidak pernah selesai 5 tahun lalu. Kompor meledak, api menyambar tirai, minyak panas menyebar ke lantai. 3 pegawai terjebak di dalam. 2 pria dan 1 wanita. Seragam mereka terbakar. Mereka berteriak, "Buka pintunya!" Mereka menggedor pintu belakang dapur. Namun pintu itu tidak bergerak. Seperti terkunci dari luar, api menjalar ke dinding. Langit-langit mulai retak. Potongan kayu terbakar jatuh. Adit mencoba mendekat, tapi panasnya luar biasa. Kulit wajahnya terasa seperti ditarik. Dan di tengah kobaran api, ia melihat sosok lain, berdiri tenang di luar dapur. Tidak terbakar, tidak panik, seorang pria tinggi dengan jas hitam. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Ia berdiri memandangi pegawai-pegawai itu terbakar. Tanpa membantu, tanpa bergerak, lalu perlahan, kepala pria itu menoleh ke arah Adit. Dan untuk pertama kalinya Adit melihat wajahnya. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Tapi lebih pucat, lebih kosong, dengan senyum tipis yang dingin. Api selalu butuh pengganti. Suara itu terdengar. Bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Pegawai yang terbakar itu kini menoleh ke arah Adit. Wajah mereka meleleh, mata mereka kosong, dan dalam kobaran api, mereka mulai berjalan ke arahnya. Kulit mereka retak dan jatuh seperti abu. Langkah mereka berat, namun pasti. Adit mundur, namun lantai di belakangnya terasa lengket. Seperti dipenuhi minyak,
Salah satu pegawai yang terbakar mengulurkan tangan. Tangannya hangus, jari-jarinya hampir patah. Gantikan, suaranya pecah dan penuh asap. Api menyambar lebih besar, langit-langit dapur runtuh, dan dalam satu kilatan cahaya, semua kembali sunyi. Tidak ada api, tidak ada pegawai, tidak ada pria berjas. Dapur kembali gelap, namun sesuatu berubah. Dinding dapur kini jauh lebih hitam. Bekas kebakaran terlihat baru, asap tipis masih mengepul dari wajan. Dan di atas meja dapur, ada satu seragam pelayan baru, masih utuh, dengan nametak terpasang. Adit, jam dinding di ruang utama berbunyi keras. Tong, pukul 2.17 waktu Indonesia Barat. Bukan pukul 3.17. Masih ada 1 jam lagi. Dan Adit baru sadar sesuatu yang mengerikan. Kebakaran tadi bukan masa lalu. Itu latihan. Jam 3.17 adalah waktu sebenarnya. Ia berdiri di dapur, seragam dengan nametak Adit masih tergeletak di meja stainless. Asap tipis keluar dari wajan kosong. Bau hangus belum sepenuhnya hilang. Tangannya gemetar. Aku harus keluar, bisiknya. Ia berbalik menuju pintu belakang dapur. Tadi para pegawai terbakar menggedor pintu itu. Sekarang pintu itu terlihat utuh. Tanpa bekas api, tanpa retakan. Ia meraih gagangnya. Dingin, sangat dingin. Ia menariknya. Tidak bergerak. Ia mencoba lebih keras. Tetap tidak bergerak. Namun perlahan, tangannya bergerak sendiri. Bukan menarik pintu, tapi melepaskan gagang. Turun, menggenggam apron yang masih ia pakai. Ia menunduk. Apron itu kini penuh noda hitam. Seperti jelaga, padahal tadi bersih. Apa yang terjadi? Suaranya parau. Lalu tubuhnya bergerak sendiri. Langkahnya keluar dari dapur, menuju ruang utama. Ia mencoba melawan, mencoba berhenti, tapi kakinya tetap melangkah. 1, 2, 3, lampu restoran kembali menyala redup. Meja-meja terisi lagi. Semua pelanggan hangus duduk rapi, seolah tidak pernah pergi. Namun kali ini, mereka tidak makan. Mereka hanya duduk, menatap Adit, tanpa berkedip. Sari berdiri di dekat kasir. Wajahnya semakin retak, matanya semakin dalam. Kamu mulai terbiasa, katanya pelan. Tubuh Adit bergerak menuju kasir. Tangannya mengambil struk baru. Ia membaca tanpa bisa menghentikan diri. 1 penjaga malam, level kematangan, hampir selesai. Pukul 3.17 waktu Indonesia Barat. Napasnya membeku. Aku nggak mau, namun mulutnya tersenyum. Ia merasakan otot wajahnya tertarik. Dipaksa membentuk senyum yang bukan miliknya. Tangannya menaruh struk itu di saku apron. Lalu ia berjalan ke dapur lagi. Gerakannya sekarang lebih lancar, lebih natural, seperti pegawai yang tahu tugasnya. Sementara di dalam kepalanya, Adit berteriak. Ia mencoba menabrakkan tubuhnya ke meja. Namun tubuhnya hanya berhenti sebentar. Lalu kembali tegak, normal. Dari dapur terdengar suara pisau diasah. Ia tidak memegang pisau, namun suara itu terdengar jelas. Di atas meja dapur kini ada talenan. Dan sesuatu di atasnya, bukan ayam, bukan daging biasa, tapi bayangan hitam berbentuk manusia. Terbaring diam, seperti siluet. Tubuh Adit mengambil pisau. Tangannya stabil, sangat stabil. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba membuka mulut untuk berteriak. Tapi yang keluar justru suara datar. Pesanan hampir siap. Suara itu bukan suaranya. Lebih dalam, lebih dingin. Dari ruang utama terdengar suara pelanggan tertawa pelan. Serempak, tawa rendah yang menggema. Dan jam dinding berdetak lebih cepat sekarang.
pukul 2.40, pukul 2.47, pukul 2.52. Setiap menit terasa seperti ditarik paksa. Sari muncul di pintu dapur. Bersandar santai. Kita semua pernah melawan, katanya. Kamu juga akan berhenti. Adit merasakan sesuatu di tengkuknya. Panas, seperti ada bara kecil menyentuh kulitnya. Ia mengangkat tangan. Di belakang lehernya, ada tanda kecil seperti bekas terbakar. Berbentuk angka, pukul 3.17. Ia membeku. Jam dinding berbunyi keras. Tong, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hanya 17 menit lagi. Dan tubuhnya sekarang sudah tidak sepenuhnya miliknya. Tubuhnya berdiri tegak di tengah dapur. Pisau masih ada di tangannya. Namun bayangan hitam di atas talenan sudah hilang. Yang tersisa hanya bekas hangus membentuk siluet manusia. Dari ruang utama terdengar suara pelanggan berdiri bersamaan. Kursi bergeser, namun tidak ada percakapan lagi. Tidak ada tawa, hanya langkah kaki pelan, mengitari dapur, mengitari Adit, seperti lingkaran yang makin menyempit. Sari masuk ke dapur, wajahnya kini hampir runtuh. Kulit hangusnya terkelupas sedikit demi sedikit, jatuh seperti serpihan arang. Kamu tahu kenapa pukul 3.17? Tanyanya pelan. Adit mencoba berbicara. Kali ini suaranya keluar, lemah, parau. Kenapa? Sari tersenyum tipis. Karena itu waktu api menyentuh paru-paru kami. Udara di dapur mendadak panas. Sangat panas. Seolah oksigen mulai habis. Adit sulit bernapas. Dinding dapur perlahan berubah. Catnya mengelupas. Bekas kebakaran muncul lagi. Langit-langit menghitam. Jam di ruang utama berbunyi lagi. Pukul 3.12. 4 menit lagi. Tiba-tiba tubuh Adit bergerak sendiri. Ia berjalan menuju kompor. Menyalakannya. Api biru menyala. Namun perlahan berubah menjadi oranye. Kemudian merah. Api itu lebih besar dari seharusnya. Tidak wajar, tangannya mengambil botol minyak, menuangkannya ke wajan kosong. Minyak memercik, api membesar. Aku gak mau, teriaknya dalam hati. Namun tubuhnya tetap tenang, stabil, seperti menjalankan prosedur yang sudah ditulis. Dari belakang, puluhan pelanggan kini berdiri di ambang dapur, mengawasi. Mata hitam mereka menyala samar memantulkan api. Pukul 3.14, 3 menit, Sari berdiri tepat di depannya. Kalau kamu bertahan sampai pukul 3.17 tanpa panik, kamu mungkin hanya jadi pelayan tetap. Tapi kalau kamu takut, ia mendekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Adit. Kamu jadi bahan bakar. Api di kompor tiba-tiba menyambar tirai dapur. Api menjalar cepat, lebih cepat dari kebakaran biasa. Langit-langit mulai retak, panas menyengat kulit Adit. Dan kali ini, ia benar-benar merasakannya. Sakit, nyata. Pukul 3.15, 1 menit lagi. Tubuhnya bergetar, pisau jatuh dari tangannya. Tangannya kini menggenggam korek api kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di depannya, di lantai dapur, terbentang jejak minyak membentuk lingkaran. Dan ia berdiri tepat di tengahnya. Lakukan, bisik suara dari seluruh ruangan. Lakukan, semua pelanggan mengangkat tangan mereka yang hangus. Seolah memberi aba-aba. Pukul 3.16. Detik berjalan lebih lambat sekarang. Setiap detik seperti 1 menit. Keringat bercampur jelaga di wajah Adit. Napasnya pendek. Sari berbisik terakhir kali. Shift hampir selesai. Jarum detik bergerak menuju angka 12. Menuju pukul 3.17. Dan Adit harus memilih. Menjatuhkan korek itu. Atau melawan sesuatu yang mungkin sudah lama memilihnya. Jam berbunyi keras. Tong,
Pukul 3.17 waktu Indonesia Barat. Segalanya berhenti. Api yang menjalar di tirai membeku di udara. Minyak yang hampir tersambar api berhenti di tengah percikan. Asap menggantung tak bergerak. Bahkan napas Adit terasa tertahan di dadanya. Sunyi yang terlalu sempurna. Korek api di tangannya masih menyala kecil. Api mungil itu satu-satunya yang bergerak. Berkedip, hidup. Semua pelanggan berdiri mengelilinginya. Tangan hangus mereka terangkat. Wajah retak mereka membeku dalam ekspresi menunggu. Sari berdiri di depannya. Matanya hitam pekat tanpa dasar. Ini momen yang sama, bisiknya. Namun kali ini suaranya lembut. Tidak menekan, tidak memerintah. Setiap penjaga malam berdiri di sini. Adit merasakan panas di tengkuknya. Tanda pukul 3.17 terasa seperti bara hidup. Ia menatap korek api di tangannya. Jika ia menjatuhkannya, lingkaran minyak itu akan menyala. Api akan membungkusnya, dan semuanya selesai. Jika ia menahannya, apa yang terjadi? Tangannya gemetar, namun untuk pertama kalinya sejak jam 2.30. Tubuhnya terasa miliknya lagi. Ia menarik napas dalam, perih, udara seperti abu. Ia menutup mata, dan menjatuhkan korek itu ke samping, bukan ke lingkaran minyak. Korek itu jatuh ke lantai kosong. Api kecilnya padam sendiri. Detik berikutnya, waktu kembali bergerak. Api di tirai tidak jadi menyambar besar. Minyak tidak terbakar, asap tersedak dan hilang. Semua pelanggan mendadak berteriak bersamaan. Jeritan panjang, penuh kemarahan. Dinding dapur retak hebat, langit-langit runtuh sebagian. Namun bukan api yang muncul, melainkan bayangan hitam yang tersedot ke dalam lantai. Satu persatu pelanggan hangus itu retak. Tubuh mereka pecah seperti patung arang. Hancur menjadi debu. Sari menatap Adit. Wajahnya tidak lagi retak, tidak lagi terbakar. Untuk sesaat, ia terlihat seperti manusia biasa. Seorang pelayan muda dengan mata lelah. Belum pernah ada yang memilih begitu, katanya pelan. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap tertiup angin. Shiftmu selesai, tapi restoran ini belum. Ia tersenyum tipis, lalu hilang. Semua lampu mati. Gelap total. Beberapa detik kemudian, Adit terjatuh ke lantai, dan semuanya sunyi. Ketika ia membuka mata, ia berada di ruang utama restoran. Pagi hari, cahaya matahari masuk melalui kaca depan yang berdebu. Tidak ada pelanggan, tidak ada bekas kebakaran baru. Hanya bangunan tua kosong. Jam dinding kembali berhenti di pukul 3.17. Namun jarumnya diam, tidak berdetak. Pintu depan kini terbuka sedikit. Angin pagi masuk perlahan. Adit bangkit dengan tubuh lemas. Seragam pelayan sudah tidak ada. Ia kembali memakai pakaian penjaga malamnya. Nametak, Adit tidak terlihat. Semua tampak normal. Namun saat ia berjalan keluar, ia melewati kasir. Dan mesin kasir itu tiba-tiba berbunyi pelan. Bip, satu struk kecil keluar perlahan. Adit berhenti, tangannya gemetar saat mengambilnya. Tulisan di atasnya sederhana, shift, selesai, status, ditangguhkan, pengganti, menunggu. Dan di bawahnya, tanggal hari ini, malam ini restoran akan kosong lagi. Tapi besok, belum tentu. Adit melangkah keluar ke bawah cahaya matahari. Namun saat ia melihat bayangannya di aspal, bayangan itu tidak bergerak sesuai langkahnya. Bayangan itu berdiri diam, menghadap ke arah restoran, dan perlahan, bayangan itu mengangkat tangan, seolah melambaikan salam. Shift mungkin selesai, tapi restoran itu masih buka setiap jam 3.17. Sudah hampir 24 jam sejak Adit keluar dari restoran itu.
Sepanjang hari ia merasa lelah luar biasa. Bukan lelah fisik, tapi seperti sebagian dirinya tertinggal di sana. Setiap ia menutup mata, ia mendengar suara sendok mengetuk piring. Dan saat sore menjelang malam, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia ragu mengangkatnya, namun panggilan itu terus berdering. Akhirnya ia menjawab. Tidak ada suara manusia, hanya suara statis pelan. Lalu suara mesin kasir, bip, kemudian suara yang sangat ia kenal. Shift ditangguhkan bukan berarti dibatalkan. Suaranya sendiri, tapi lebih datar, lebih dingin. Telepon mati. Jantung Adit berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Cuma halusinasi. Namun tepat pukul 21.45, tubuhnya mulai terasa dingin. Tengkuknya panas lagi. Tanda pukul 3.17 muncul samar di kulitnya. Seperti bara yang menyala dari dalam. Ia menatap cermin. Bayangannya tersenyum tipis. Padahal ia tidak. Aku gak akan kesana lagi, bisiknya. Tapi pukul 21.58, langkahnya mulai bergerak sendiri, pelan, menuju pintu rumah. Ia mencoba menahan, tangannya mencengkeram meja, kakinya gemetar, namun dorongan itu semakin kuat. Seperti ada magnet besar di arah restoran. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jam 13, ia sudah berdiri di depan bangunan tua itu lagi. Lampunya mati, gelap seperti biasa, pintu depan tertutup, namun kali ini, tidak terkunci. Ia tidak ingat berjalan ke sana, tidak ingat perjalanan tadi, seolah waktu di antara pukul 21.58 sampai pukul 22 hilang. Angin malam berhembus dingin. Daun-daun kering berputar di halaman. Dan dari dalam restoran, terdengar suara langkah kaki. Bukan banyak, hanya satu, pelan, teratur. Adit mendorong pintu. Bau debu dan kayu tua menyambutnya. Namun tidak ada bau asap. Belum, ia melangkah masuk. Lampu masih mati. Namun kasir menyala sendiri. Layar kecilnya berkedip. Dan satu struk keluar perlahan. Kurt, Adit mendekat, tangannya gemetar saat membaca. Shift, lanjutan, status, tertunda, pelayan aktif, 1, dan di bawahnya, nama yang tercetak bukan lagi Rudy. Bukan Firman, bukan nama lama, tapi, Sari, bebas. Adit, tetap, napasnya tercekat. Dari belakangnya terdengar suara lembut. Terima kasih sudah menggantikanku. Adit berbalik cepat. Sari berdiri di sana. Namun kali ini, ia tidak hangus, tidak retak. Ia terlihat utuh. Seperti manusia hidup. Matanya normal. Wajahnya tenang. Namun senyumnya terlalu tipis. Restoran ini tidak butuh bahan bakar setiap malam, katanya pelan. Kadang, cukup satu penjaga tetap. Lampu restoran menyala satu persatu. Namun tidak ada pelanggan. Semua meja kosong. Semua kursi rapi. Terlalu rapi. Sari melangkah mendekat. Dan saat ia lewat di samping Adit, tubuhnya terasa hangat. Hangat seperti manusia. Hidup. Ia menuju pintu. Berhenti sebentar. Menoleh. Jam 3.17 nanti, kamu tidak perlu memilih lagi. Ia tersenyum, lalu keluar. Pintu tertutup pelan. Adit berdiri sendirian di dalam restoran. Sunyi, namun dari dapur, terdengar suara kompor menyala sendiri. Jam dinding yang tadinya mati, perlahan berdetak lagi. Pukul 22:01, pukul 22:02, shift lanjutan sudah dimulai. Dan kali ini, tidak ada buku daftar, tidak ada pengganti, hanya satu nama yang tersisa. Adit, tetap. Jam dinding menunjukkan pukul 23.30. Detaknya stabil, normal, terlalu normal. Restoran kosong,
Tidak ada pelanggan hangus, tidak ada bisikan, tidak ada jeritan. Hanya Adit berdiri di balik kasir, sendirian. Namun sunyi itu bukan sunyi yang damai. Itu sunyi yang menunggu. Dari dapur terdengar suara peralatan tertata sendiri. Sendok masuk ke laci, piring tersusun rapi, wajan tergantung lurus. Seperti tempat itu sedang bersiap. Bukan untuk pelanggan, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Adit berjalan ke dapur. Kompor menyala dengan api biru kecil. Tenang, tidak liar seperti tadi malam. Di atas meja ada buku hitam itu lagi. Namun kali ini tidak ada debu. Tidak ada bekas gosong, seolah buku itu baru dicetak. Ia membukanya perlahan. Halaman lama kosong. Nama-nama sebelumnya hilang. Tidak ada Rudi, tidak ada Firman, tidak ada Sari. Hanya satu halaman aktif. Adit, status, penjaga tetap, tugas, menjaga keseimbangan. Waktu kritis, pukul 3.17. Ia menelan ludah. Keseimbangan apa? Tiba-tiba cermin stainless di dapur memantulkan bayangannya. Namun bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri lebih tegak, lebih tenang, lebih dewasa, dan berbicara. Restoran ini bukan tempat menghukum. Suara itu suaranya sendiri, tapi lebih dalam. Ini tempat menahan. Adit membeku. Bayangan di cermin melanjutkan. Setiap tempat yang menyimpan kematian besar butuh penjaga. Kalau tidak dijaga, yang mati akan mencari jalan keluar. Dari ruang utama terdengar suara pintu kaca bergetar pelan. Bukan dari dalam, dari luar, seperti ada yang mengetuk ingin masuk. Adit berjalan perlahan ke ruang utama. Lampu tetap redup, dan di luar kaca, ia melihat bayangan-bayangan berdiri di trotoar. Puluhan, bukan pegawai lama, bukan pelanggan hangus. Ini sosok lain, lebih gelap, lebih kabur, seperti asap yang membentuk manusia. Mereka menatap ke dalam, mencari celah, mencari pintu terbuka. Tiba-tiba pintu depan bergetar keras. DORR, kaca retak tipis. Bayangan di cermin dapur berbisik lagi. Kalau tidak ada penjaga, mereka masuk. Adit menoleh cepat, dan kalau masuk, restoran tidak lagi menahan mereka. Jam dinding berdetak lebih berat sekarang. Pukul 23.45. Bayangan-bayangan di luar mulai menekan kaca dengan tangan hitam panjang. Retakan bertambah. DORR. Lampu berkedip. Adit merasakan sesuatu di dalam dadanya. Panas. Bukan panas api, tapi panas seperti inti kecil yang menyala. Ia melihat ke tangannya. Kulitnya tidak terbakar, namun ada garis tipis merah bercahaya di bawah kulit. Seperti bara mengalir di nadinya. Buku hitam di kasir tiba-tiba terbuka sendiri. Halaman baru muncul. Instruksi. Tetap di dalam. Jangan buka pintu. Api bukan musuh. Pukul 3.17 adalah kunci. Bayangan di luar kini memukul kaca bersamaan. Retakan hampir menyebar penuh. Adit berdiri di tengah restoran. Jantungnya berdegup cepat. Namun kali ini, ia tidak panik. Ia tidak gemetar. Ia hanya berdiri, menatap mereka. Dan untuk pertama kalinya, bayangan di cermin menyatu dengan gerakannya. Tidak lagi terpisah. Pintu berhenti bergetar. Bayangan di luar perlahan mundur. Seperti menunggu waktu lain. Jam berdetak lagi. Pukul 23.59. Malam masih panjang. Dan pukul 3.17 belum datang. Namun sekarang Adit tahu. Ia bukan korban lagi. Ia bukan bahan bakar. Ia adalah kunci. Dan kalau ia gagal menjaga sampai pukul 3.17, yang di luar itu akan masuk. Setengah jam setelah tengah malam, restoran kembali sunyi. Kaca depan masih retak tipis,
namun bayangan di luar sudah tidak terlihat. Terlalu sepi, terlalu tenang. Adit berdiri di tengah ruangan. Ia bisa merasakan inti panas di dalam dadanya masih menyala pelan. Seperti kompor kecil yang tidak boleh padam. Dari dapur tidak ada suara. Dari kasir tidak ada bunyi. Namun tiba-tiba, lampu di atas meja nomor 7 berkedip pelan. Padahal tidak ada siapapun di sana. Adit melangkah mendekat. Langkahnya pelan, terukur. Saat ia hampir sampai, kursi di meja itu bergeser sendiri. Seperti seseorang baru saja duduk. Tapi tidak ada siapapun. Udara di kursi itu terasa lebih dingin. Sangat dingin. Adit menelan ludah. Ia teringat buku itu. Jangan buka pintu. Ia tidak membuka pintu. Namun tidak ada aturan tentang jendela atau celah lain. Lampu di meja 5 menyala sendiri. Lalu meja 3. Lalu meja 1. Satu persatu. Seperti pelanggan tak terlihat mulai duduk. Dan kemudian, suara sendok menyentuh piring terdengar lagi. Padahal meja kosong. Adit merasakan tekanan di telinganya. Seperti berada di dalam ruangan bertekanan tinggi. Dari arah dapur terdengar suara wajan dipukul pelan. Bukan keras, tapi ritmis, teratur, seolah memberi aba-aba. Tiba-tiba, cermin besar di ruang utama retak sendiri. Garis hitam menjalar di permukaan kaca. Dan dari retakan itu, keluar asap tipis. Asap itu turun ke lantai, mengumpul, membentuk sesuatu. Bukan tubuh utuh, bukan manusia sempurna, tapi sosok kabur yang lebih pekat dari bayangan luar tadi. Ini bukan yang mencoba masuk dari pintu. Ini yang sudah lama ada di dalam. Tertahan, menunggu penjaga lengah. Sosok itu berdiri tanpa kaki jelas. Wajahnya kabur, namun matanya, 2 titik merah redup. Adit mundur 1 langkah, namun sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, lalu berbicara dengan suara seperti 2 suara tumpang tindih. Kau menahan kami. Adit berusaha tetap tenang. Aku cuma menjaga. Sosok itu tertawa pelan. Suara tawa seperti kaca digesek. Penjaga sebelumnya lemah. Api memberi kami celah. Lampu restoran berkedip cepat. Sosok asap itu mendekat 1 langkah. Tidak menyentuh lantai. Pukul 3.17 bukan waktu mereka mati. Pukul 3.17 adalah saat segel melemah. Adit membeku. Segel. Sosok itu menunjuk ke lantai dapur. Tepat di tempat lingkaran minyak kemarin. Api bukan hukuman. Api adalah kunci. Napas Adit memburu. Jika api adalah kunci, maka kebakaran 5 tahun lalu bukan kecelakaan. Seseorang mungkin sengaja melemahkan segel itu. Sosok asap kini hampir menyentuh wajah Adit. Udara di sekitarnya dingin menusuk. Kau harus memilih lagi, menahan kami, atau membebaskan kami. Jam berdetak keras. Pukul 0.45. Masih jauh dari pukul 3.17. Namun lantai dapur mulai memunculkan garis merah samar. Membentuk lingkaran seperti kemarin. Segel itu muncul lagi. Namun kali ini, tidak lengkap. Ada celah kecil di salah satu sisinya. Sosok asap tersenyum samar. Celah kecil cukup untuk 1 keluar. Lampu mendadak mati total. Gelap pekat. Dalam gelap, Adit merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, sangat dingin. Bisikan terdengar tepat di telinganya. Kami tidak perlu pintu. Lampu menyala kembali. Sosok asap itu hilang. Namun 1 kursi di meja nomor 7 kini tidak kosong. Ada bekas dudukan hangus baru. Seperti seseorang baru saja benar-benar duduk di sana. Jam menunjukkan pukul 0.59. Dan Adit sadar, yang di luar mungkin belum masuk. Tapi satu dari dalam, sudah bebas. Restoran tidak lagi sunyi.
Meja-meja kini terisi bayangan hitam pekat. Bukan pelanggan lama, bukan pegawai terbakar. Ini lebih gelap, lebih padat. Satu sosok yang lolos tadi kini berdiri utuh di tengah ruangan. Tubuhnya bukan asap lagi. Ia memiliki bentuk tinggi, kurang lebih seperti manusia, namun wajahnya kosong, seperti lubang tanpa dasar. Lantai dapur bersinar merah. Lingkaran segel yang dulu penuh kini retak di satu sisi. Celah itu membesar setiap detik. Dari celah itu terdengar suara seperti banyak orang berbicara bersamaan. Berbisik, memohon, tertawa, menangis. Semua tercampur. Jam berdetak keras. Pukul 3.16, 50 detik. Sosok gelap itu menatap Adit. Kau bisa mengakhiri ini. Suara itu dalam, berat. Biarkan api menyala penuh. Segel akan hancur. Kami bebas. Kau bebas. Dari luar kaca, bayangan-bayangan yang tadi menunggu kini kembali muncul. Jumlahnya lebih banyak. Retakan kaca semakin melebar. Cahaya jalanan di luar berkedip. Adit berdiri di tengah ruangan. Ia merasakan inti panas di dadanya membesar. Seperti matahari kecil yang ingin meledak. Buku hitam di kasir terbuka sendiri. Halaman terakhir muncul. Hanya satu kalimat tertulis. Penjaga bukan yang menyalakan api. Penjaga adalah segel itu sendiri. Napas Adit tercekat. Ia menatap kompor. Api biru menyala kecil. Tenang, jika ia tuangkan minyak seperti malam pertama, api akan besar, segel hancur, semua selesai. Tidak ada lagi pukul 3.17. Tidak ada lagi restoran. Namun, bayangan di cermin dapur muncul lagi. Versi dirinya yang lebih tenang, lebih kuat. Kalau segel hancur, bukan cuma restoran ini. Yang mati akan berjalan. Jam berdetak. Pukul 3.16, 58 detik. Sosok gelap melangkah mendekat. Lantai bergetar. Kaca depan pecah sebagian. Bayangan dari luar mulai menyusup lewat retakan. Dingin memenuhi ruangan. Adit menutup mata. Ia tidak mengambil minyak. Ia tidak menjatuhkan korek. Ia berjalan ke tengah lingkaran segel yang retak. Berdiri tepat di celah itu. Inti panas di dadanya membesar. Sakit, sangat sakit. Sosok gelap berteriak. Jangan. Jam berbunyi. Tong. Pukul 3.17 waktu Indonesia Barat. Dan pada detik itu, Adit merasakan tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Bukan terbakar dari luar, tapi menyala dari inti. Cahaya merah oranye keluar dari celah retakan. Namun bukan api liar, melainkan cahaya stabil. Lingkaran segel menyatu kembali. Retakan tertutup. Sosok gelap berteriak panjang, lalu tersedot kembali ke dalam lantai. Bayangan dari luar lenyap. Kaca berhenti retak. Lampu kembali stabil. Semua sunyi. Jam berhenti di pukul 3.17. Tidak berdetak lagi. Restoran kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada asap. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hanya satu hal yang berubah. Di tengah dapur, tidak ada Adit. Di lantai tempat ia berdiri, tertinggal garis merah tipis berbentuk lingkaran sempurna. Dan di kasir, buku hitam itu tertutup sendiri. Halaman terakhir kini bertuliskan, Adit, status, segel aktif, shift, selamanya, pukul 3.17 tetap. Pagi hari, orang-orang lewat seperti biasa. Bangunan itu terlihat tua, kosong, namun lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh malam itu. Tidak ada lagi bayangan mengetuk kaca. Restoran itu masih berdiri, tapi kini, ia benar-benar terkunci, karena penjaganya bukan lagi manusia, melainkan bagian dari segel itu sendiri. Dan setiap malam pukul 3.17, jika seseorang berdiri terlalu lama di depan kaca,
Mereka mungkin melihat siluet samar di dalam dapur. Berdiri diam, menjaga, selamanya. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.